Salam budaya. Ketemu lagi dengan kami, Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa, dalam mitos, fakta, logika, dan spiritual. Kali ini kami akan membahas satu cerita yang banyak orang menganggapnya ini satu bulan mistis, yaitu bulan Suro. Mitosnya, mengapa bulan Suro tidak boleh mengadakan hajatan? Saya akan tanyakan ini kepada Romo Gede Mahesa. Harus sehat ya Romo ya. Dan jalankan prokes. ya, jalankan protokol kesehatan. Romo, seperti yang saya sampaikan tadi dengan sedulur semua tentang mistisnya bulan Suro. Nah, pertanyaannya kan gini, kenapa sih ya? Terutama orang Jawa ya Romo ya, terutama orang Jawa. Kenapa sih kok mereka takut untuk mengadakan hajatan, kemudian takut untuk ya keramaian-keramaian lah. Ini di luar pandemi ya Romo ya. Kalau pas pandemi ini memang saya justru setuju kalau tidak ada hajatan ya, karena kaitannya dengan dampaknya nanti. Tetapi di luar itu, di luar pandemi itu dari dulu kalau yang namanya Suro itu kan mereka takut untuk mengadakan hajatan karena mereka akan katanya akan mendapat kesialan. Nah, sebenarnya apa? Gimana Romo itu cerita itu? Jadi gini ya, khususnya di masyarakat Jawa ya, itu memang sangat-sangat ngugemi budaya, istilahnya taat budaya gitu loh. Karena diyakini bahwa Suro ini adalah bulannya orang Jawa, walaupun dalam di daerah lain juga ada mestinya ada, ya cerita-cerita itu. Walaupun sebagian orang bahwa ini adalah bulan Islam, karena satu Muharram, tahun baru Islam, dan itu kan ada sejarahnya kenapa gitu ya. Nah, namun khususnya dalam masyarakat Jawa, kenapa dilarang? Itu ada beberapa hal. Pertama, bahwa bulan Suro ini adalah ibarat bulan keberkahan, kemuliaan, saatnya orang-orang itu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan mengenal semesta jagat raya ini. Makanya sering bahwa setiap malam Suro itu orang ada ke laut, ke gunung, ke ziarah ke tempat-tempat sepi atau apa, untuk introspeksi diri, introspeksi diri, agar kedepannya dia akan lebih baik daripada kemarin-kemarin, seperti itu. Nah, yang kedua, memang ada bahwa dalam penelusuran kita baca-baca gitu ya, referensi itu, kenapa kita tidak boleh masyarakat tidak boleh mengadakan acara seperti itu. Pertama, kalau di dalam Islam, bahwa bulan Suro atau dikala 10 Muharram, Asyura yang berarti 10 hari itu adalah duka cita dari kerabat Nabi Muhammad, ya kan? Namun di Jawa ini, bahwa yang mempunyai acara di Jawa, yang berhak mempunyai acara besar itu hanya keraton. Karena keraton itu mempunyai 2 acara besar dalam setiap tahun, yaitu Maulid Nabi dan malam Suro, ya, bulan Suro ini. Di Jawa ini biasanya Keraton Jogja dan Keraton Solo selalu menyelenggarakan malam Suro ini, ya. Saya potong Romo. Berarti ini berlaku, kegiatan seperti ini atau cerita ini itu sejak kerajaan itu Islam ya, masuk Islam ya, kerajaan Islam ya, kerajaan Islam ya, kan? Ketika waktu itu adalah Sultan Agung
Kalau nggak salah di abad 16 ya. Kemudian bahwa di dalam bulan Syuro ini adalah yang masyarakat memang tidak diperkenankan. Jadi di metode tidak diperkenankan untuk membuat acara-acara, mengadakan hajatan, hajatan keluarga, nikahan, pindah rumah, hajatan apa yang bersifat keramaian. Nah ini adalah hajatannya keraton. Intinya seperti itu. Jadi masalah mau sial atau tidak, mitosnya sudah, pokoknya kalau ngadain sial. Jadi mungkin gini ya, ini jadi saya tertariknya gini. Mungkin karena masyarakat kita itu kalau diberitahu hanya sekedar pemberitahuan, diancam. Tidak ngerti gitu. Jadi diancam. Kan kebanyakan mitos-mitos kan seperti itu. Betul. Jadi ada sisi ancaman gitu ya. Melarang. Ini karena begini. Dengan nasihat tapi hardcore loh itu ya kan. Ya, jadi tidak boleh mengadakan hajatan karena nanti kamu akan mendapat kesialan. Gitu. Nah, jadi nurut gitu ya. Dan masyarakat nurut. Intinya gini bahwa ketika keraton mengadakan hajat apa nggak tahu ya, ini zaman dulu gitu kan. Masyarakat itu hanya diminta berdoa, mau berdoa di mana silakan gitu, di gunung di apa, itu mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Pokoknya tidak boleh menyamai ada hajatan gitu ya. Nyaingin gitu ya. Mau ngomong nyaingin gitu ya. Ya intinya memang era kita itu adalah apa ya, sebuah kebijakan dari para pemimpin ketika pada zaman-zaman kerajaan dulu tentunya, bukan hanya raja di Mataram saja, tapi raja-raja semuanya itu sangat mempengaruhi peradaban Nusantara ini, ya kan? Sehingga masyarakat kita ya bermacam-macam seperti itu semua tentunya atas keputusan dari para pemimpin, para raja kala itu. Waktu itu. Ya, kalau tahun ini Romo di saat pandemi ini mungkin agak menyimpang dari apa yang saya tanyakan tentang mitos itu. Pada kondisi pandemi seperti ini Romo, yang kemarin mungkin Romo dan teman-teman itu di saat pandemi seperti ini kemarin satu surat gimana Romo? Semua masing-masing. Jadi masing-masing tirakat, ada yang di rumah, ada yang jalan sendiri. Memang nenepi, adanya nenepi. Kalaupun toh berbarengan, dari apa yang saya dengar hanya beberapa orang. Jadi kalau secara kemarin misalnya seperti di Jogja kemarin sudah ada larangan tidak mubeng beteng, dari keraton sendiri tidak mengadakan acara itu, tetapi tetap ada ya perseorangan gitu mubeng beteng itu pasti ada ya. Dan kebetulan saya tidak memonitor hal itu, tapi saya meyakini itu ada. Karena pada malam kemarin saya juga melakukan sendiri itu. Matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua, obrolan kita tentang mitos seputar bulan Syuro. Tentu saja mitos ini selalu ada karena dibarengi dengan piweling-piweling yang berguna buat kita semua. Walaupun kadang-kadang mitos itu dibarengi juga dengan ancaman ya Romo ya. Selalu ada ancaman supaya kita lebih mentaati. Demikian, sampai ketemu di mitos berikutnya. Salam budaya.